Lagu pembukaan 173. Oh, kemana arah perahu? Tiada angin membantu. Oh, serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Oh, kemana arah perahu? Tiada angin membantu. Oh, serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini spesial saya hadirkan Bu Ella, kemudian adik kita atau kakak kita dari SMK Santa Monica, Berta dan Dea ya namanya. Nah, kehadiran mereka menguatkan Anda di tempat ini untuk selalu setia kepada Yesus Kristus. Karena sebagai pengikut Kristus sudah sepantas dan selayaknya sesuai dengan amanat agung Yesus melawat orang di penjara. Ya. Jadi kata Yesus itu, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku sakit kamu menjenguk aku, ketika aku tidak berpakaian kamu memberi aku pakaian, dan ketika aku di dalam penjara kamu melawat aku. Dan itu memang sudah sepantas dan selayaknya bagi orang beriman untuk selalu peduli dengan sesama. Pedulian itu untuk membangun yang namanya solidaritas, bahwa cinta kasih itu diberikan Allah kepada kita sebagai bukti nyata bahwa kita dikasihi Allah. Dan kita sebagai satu baptisan sudah sepantas dan selayaknya kita peduli dengan kesulitan dan persoalan sesama kita yang dihadapi terutama oleh kalian dalam menghadapi situasi di tempat ini. Ketika ada orang yang melawat kan, rasa penuh sukacita dan kegembiraan kan, karena ada yang mau peduli. Bayangkan kalau kita tidak pernah dikunjungi orang, dilawati orang ya, atau misalnya kita tidak pernah disapa orang, ditegur orang, rasanya kita hidup tapi seperti mati. Tetapi ketika kita bisa saling bertemu, saling bersapa ya, saling komunikasi, saling bercerita, kemudian saling sharing, terjadilah yang namanya interaksi sosial. Dan interaksi sosial itu membangkitkan semangat kasih yang membuat kita menjadi pribadi yang bertekun dalam Kristus Yesus. Nah, kehadiran kita dalam setiap ibadat bersama dan kehadiran kita dalam doa bersama itu adalah suatu persekutuan. Jadi ada 5 tugas gereja. Yang pertama itu liturgia, menguduskan. Yang kedua itu kerigma, pewartaan. Yang ketiga itu adalah ya diakonia, pelayanan. Kemudian koinonia, persekutuan. Selanjutnya martiria, kesaksian iman. Nah, itulah tugas kita sebagai pengikut Kristus yang telah dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi 5 tugas itu ya include
dengan apa yang disebut dengan cinta kasih Tuhan dicurahkan kepada kita. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya agung-Mu lah yang selalu memberkati kami. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Allah Bapa yang Maha Pengasih, untuk menjaga iman Katolik dan membaharui segala sesuatu dalam Kristus, Engkau telah memenuhi Santo Pius X dengan kebijaksanaan surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mampu mengikuti ajaran dan teladannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan mengikat perjanjian damai dengannya, mengangkat dia menjadi pimpinan umat dan memberinya martabat iman agung. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh para gembala? Kalian menikmati susunya, kalian memakai bulunya untuk membuat pakaian, kalian menyembelih yang gemuk-gemuk, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kalian gembalakan. Yang lemah tidak kalian kuatkan, yang sakit tidak kalian obati, yang luka tidak kalian balut, yang tersesat tidak kalian bawa pulang, yang hilang tidak kalian cari. Melainkan mereka kalian injak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka tercerai-berai karena gembalanya tidak ada, dan mereka menjadi mangsa segala binatang di hutan. Domba-dombaku tercerai-berai dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh negeri domba-dombaku tercerai-berai, tanpa ada seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah sabda Tuhan demi aku yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah, domba-dombaku menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan, karena tidak ada yang mengembalakannya. Sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah sabda Tuhan. Aku sendiri akan melawan para gembala dan menuntut kembali domba-dombaku dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku.
Gembala-gembala itu tidak akan terus menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga seterusnya tidak lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Lagu antar bacaan nomor 218. Ku mohon ya Tuhan, buka hati hamba, mendengar sabda-Mu. Gemakan ya Tuhan lagu panggilan-Mu, supaya jiwaku mengidungkan perintah-Mu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umat-Mu melaksanakan sabda-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan di dalam hati. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapat orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami," kata orang itu.
Pergilah kalian juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.